bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah, makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar ini cewek-cewek, sopan sama cowoknya, kurang ngajar sama mamanya. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Itulah makanya. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Maka adik-adik, muliakan orang tua, enak hidupmu. Itu tadi model anak sekolah. Kalau kita model yang sudah punya istri, bagaimana modelnya Ustadz durhakanya? Takut sama istrinya. Dapat rezeki, suaminya bilang, Bu, sudah lama kasihan ini nomor antrinya bapak, mau haji tidak dapat-dapat, ini ada kasihan duit, bagaimana kalau kita kasih umroh dulu ibu, bapak kita kasih umroh dulu di kampung. Apa langsung dia bilang istrinya, apa? Bapakmu terus. Apa? Mamamu terus. Langsung dia bilang suaminya, sudah Mipalek, terserah kau. Ada begitu di sini? Ada. Beleng-beleng. Apa kamu takut sama istrimu? Nawamu semua dia kau ambil semua. Jangan takut sama istri, Pak. Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah, makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Maka bilang sama istrimu, jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya. Kalau kau lukai perasaan ibu saya bawa kau ke pengadilan agama, saya ceraikan kau baik-baik. Lalu saya bilang sama mamanya, istriku di rumah, boleh kau marah-marah sama saya, boleh kau tutup pintu, yang penting tidak kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Begitu deh. Ada di sini takut sama istri? Jangan, Pak. Itu yang membuat ibu juga kalau mau bahagia rumah tanggamu, muliakan mertuamu. Datang mertuamu dari kampung, dari Sulawesi Selatan, hormati. Jangan baru duduk mertua dia bilang, kapan ki pulang, Mak? Bawa dia, kasihan itu orang tua kalau dari kampung, naik dari Parepare, turun di pelabuhan barang, bawa ayam 3 ekor. Lepas di terminal 1, nah kejar lagi tuh, bawa pisang, bawa beras, bawa semua dia bawa, kasihan. Padahal anaknya sudah ada kerjanya di papan, dia bawakan itu. Begitu cintanya orang tua kepada anak. Jadi wajar kalau ibu bapak kurang ajar, tidak akan mendapat berkah dalam hidup. Muliakan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kenapa hidupku susah selama ini? Tidak usah tanya jalan lain. Durhaka sama orang tua. Orang tuaku sudah meninggal, Ustaz. Cara berbuat baiknya. 1, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya heran lihat-lihat kita. Kalau tangannya ulama kita cium bagus. Bagus. Tapi pernahkah Bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu? Pernahkah Bapak perlakukan tangannya orang tua? Saya orang lain, belum tentu saya doakan Bapak ikhlas. Doakan saya Ustadz, saya doakan tapi belum tentu saya ikhlas. Kenapa? Saya belum tahu Bapak. Tapi kalau orang tuamu yang doakan kamu, pasti ikhlas. Saya tadi kesini ibu saya telepon. Mak, telo doa nggak mau kak mak? Woi, wali doa aku nak. Saya tidak doakan diriku. Kau selalu ku doakan karena kau selalu jalan. Itu ibu. Kalau suami bu, jangan sampai ibu juga berdosa kepada orang tua gara-gara suami.
Jangan sampai bapak-bapak berdosa hanya karena istri. Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Muliakan orang tua. Doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu doa lagi, ya Allah ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal. Terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku. Perbaiki sound sistemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku. Kirim pembeli lampu. Kasih tahu panitia masjid. Mulai bulan depan saya yang bayar itu masjid lampunya. Jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat Mas'ud. Coba lihat. Orang datang itu, bos, membayar ke bos. Bos, baju sekolah bos. Bos, istriku melahirkan. Bos, terbakar anuku. Bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada, Pak. Kenapa Bapak Ibu miskin? Kalau selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak, sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kat diam nih. Sudah, bawa masjid satu kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallow. Nah, curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet, sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insyaallah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana, air gelas ke sana, orang minum itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10 saya sumbang hari Jumat, itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya, yang penting ikhlas banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sedekah. Serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Mending banyak ikhlas. Iya toh? Panasnya di. Nggak bisa konsentrasi sejenak. Lewat-lewat ketawa itu kak bos. Nah, ibu bapak.